Gini nih, nakes di Indonesia ini. Sekolah mahal-mahal, tapi kelakuan kayak gitu ya kan. Membanding-bandingkan. Pantes aja tuh. Orang-orang banyak berobat keluar. Gimana orang nggak berobat keluar ya kan? Nakesnya kayak gini di Indonesia. Nggak berbobot. Hola, netizen yang berbudi pekerti luhur. Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan 3 tenaga kesehatan atau nakes membuat konten yang memperlihatkan perbedaan pelayanan pasien BPJS dan umum. Dari video yang beredar, tampak 3 nakes asik tidur-tiduran dan main ponsel ketika pasien BPJS masuk. Sementara saat pasien umum datang, ketiganya tampak berjoget dengan gembira. Video tersebut pun mendapat reaksi negatif hingga dihujat netizen yang terhormat. Dari penelusuran, video tersebut diunggah oleh akun TikTok @rintobilife2. Pemilik akun juga termasuk salah satu nakes yang berada dalam video tersebut. Adapun video yang viral telah dihapus. Kemudian akun itu mengunggah video berisi permintaan maaf dari dia dan 2 rekannya yang membuat konten tersebut. Dalam videonya, 3 nakes yang berasal dari Puskesmas Labunu 2 Kabupaten Parigi Motong Sulawesi Tengah itu meminta maaf kepada sejumlah instansi termasuk Kementerian Kesehatan dan BPJS. Ketiga nakes itu mengatakan bahwa Puskesmas Labunu 2 tidak membedakan pelayanan pasien umum dan BPJS. Nah, gimana nih kalau menurut netizen yang budiman? Konten soal perbedaan layanan antara pasien umum dan pasien BPJS Kesehatan tuh bukan sesuatu hal yang baru, udah sering banget. Yang gue pengen pertanyakan adalah di mana sih letak salahnya ketika orang punya kartu BPJS Kesehatan, terus dia pakai tuh kartu untuk berobat. Dia pakai itu ke tempat yang benar, letak salahnya tuh di mana? Apalagi dia ngerasa dia bayar tiap bulan. Kan nggak ada letak salahnya. Memang BPJS Kesehatan itu asuransi yang dipakai untuk sesuatu yang sifatnya terindikasi medis. Kok bisa orang udah make sesuai tempatnya tapi diperlakukan dengan tidak baik? Itu kan aneh menurut gue. Oke, sebagai orang yang pernah kerja di BPJS Kesehatan, gue tahu banget susah payah apa kami untuk menghilangkan brand image buruk soal BPJS Kesehatan. Setiap kita kasih sosialisasi ke masyarakat, Bu ayo terdaftar BPJS Kesehatan, mereka pasti akan bilang nggak mau soalnya kalau pakai BPJS Kesehatan pelayanannya dibeda-bedakan, pelayanan buruk gitu. Tapi kami berusaha meyakinkan tuh peserta-peserta, ayo Bu nggak apa-apa, nanti kalau misalnya nih pas pakai kartu BPJS Kesehatannya menerima pelayanan yang kurang baik di rumah sakit, di klinik atau di puskesmas, silakan adukan melalui call center 165 atau melalui aplikasi mobile JKN. Sesusah itu loh meyakinkan masyarakat biar mau terdaftar BPJS Kesehatan. Tapi kalau pada pelaksanaannya mereka menerima hal-hal buruk kayak gini, itu kan bukan salah BPJS Kesehatan ya, tapi mitra BPJS Kesehatannya. Cuma yang disounding tetap BPJS Kesehatannya yang salah, ya kan? Jadi tolonglah buat oknum-oknum ya kan, yang senang banget bikin konten-konten kayak gini, mending dikurang-kurangin deh. Kenapa? Karena konten-konten kayak gini bikin masyarakat tuh makin takut mau berobat pakai BPJS Kesehatan. Padahal BPJS Kesehatan tuh nolong banget tuh. Ada berapa juta orang yang udah tertolong berobat gratis pakai BPJS Kesehatan. Ada berapa orang yang ketika dia sakit dia nggak perlu ngerogoh kocek dalam karena dia ngerasa dia udah bayar tiap bulan. Bener nggak? Gini nih, nakes di Indonesia ini. Sekolah mahal-mahal, tapi kelakuan kayak gitu ya kan. Membanding-bandingkan. Pantes aja tuh. Orang-orang banyak berobat keluar. Gimana orang nggak berobat keluar ya kan? Nakesnya kayak gini di Indonesia, nggak berbobot. Kami juga pemakai BPJS ini bayar, Kak. Bayar. Tiap bulan bayar. Bukan gratis. Kalau ada duit pun kami ogah berobat samamu, tau. Mending kami berobat keluar. Nih Pak Jokowi, kemarin kan buat ini ya, status di Twitter ya, nge-tweet ya, mempertanyakan kenapa orang-orang di Indonesia lebih banyak berobat ke luar negeri. Gini nih, tuh. Ini masih di dalam konten ya kan. Aslinya malah lebih parah lagi gitu ya kan. Jadi tolonglah tunjukkan kalau sekolah kalian tuh mahal gitu ya kan. Tunjukkan kalau memang kalian tuh nakes yang berbobot gitu ya. Memang nggak semua nakes, tapi ya kebanyakan seperti ini memang. Udah ngerasain kok soalnya berobat tuh selalu pakai BPJS. Jadi udah ngerasain lah gimana ya kan. Kalaupun aku ada uang, lebih baik berobat keluar. Ogah berobat kayak gitu orangnya. Lagian ya, mau pasien BPJS, mau pasien mandiri, dua-duanya bayar anjing. Lu pikir BPJS tuh kita kagak bayar? Bayar, tiap bulan dipotong gaji. Udah gaji kagak seberapa, potong BPJS. Pas sakit, dapat perlakuan kayak model-model kayak begini.
Buat yang nggak tahu, tadi tuh si Mas Boti sama temen-temennya bikin VT. VT-nya tuh ada tulisan, jika pasien BPJS masuk gitu. Nah di VT-nya tuh mereka sosokan kayak lemes-lemes, males-malesan gitu loh. Nah temen si Mas Boti ini 2 orang kayak sosok main HP. Nah si Mas Boti ini rebah-rebahan pas pasien BPJS masuk. Mas Boti, kalau lu gabut di rumah sakit atau lu gabut di puskesmas, kagak usah bikin VT begini. Ketar-ketir kan lu, hilang kan videonya. Nah, ditunggu klarifikasinya, ditunggu minta maafnya, ya kan? Dah, bye. Mohon maaf nih, itu konsepnya gimana? Perbedaan pasien umum dengan pasien BPJS. Padahal kita semua nih punya BPJS, tapi emang belum tentu kita pakai karena takutnya diginiin nih, dicuekin, ya kan, tidak manusiakan karena pakai BPJS. Tolonglah jangan kayak begitu. Dan juga kalau misal pekerja di bidang kesehatan, nggak usah bikin TikTok yang joget-joget, ya. Tolong pakai ilmunya, di-share yang hal-hal bermanfaat nih. Kalau kita lihat, oh kita tambah ilmu. Mending kalau ada hiburannya. Kalau menghina kayak begitu gimana? Ujung-ujungnya cuma minta maaf. Gimana kita mau percaya nih kita berobat ke rumah sakit padahal lagi heboh nih ya, speak up-nya Kiki Saputri, ada lagi nih modelan kayak gini. Nah gimana, lama-lama makin gak percaya nih kita yang sakit mau ke rumah sakit atau ke puskesmas, yang ada bikin ramuan aja di rumah sendiri tuh ya. Kalau rumah sakit sepi, lu gak punya kerjaan, paham? Udah deh, jangan pada so cantik lu bertiga joget-joget begitu. Tapi yang satu kayaknya gimana ya, luwes banget mas. Di VT ini yang saya lihat itu ada tenaga kesehatan yang dalam memberikan pelayanan kesehatannya itu ada perbedaan antara dengan pasien umum dengan pasien BPJS. Di sini hanya berbagi cerita aja ya. Kebetulan juga saya posisi tenaga kesehatan juga di salah satu UPT ya, di bawah dinas kesehatan gitu. Dan di tempat kerja saya ini hampir saya katakan hampir 99,8% atau 99,9% itu pasien saya itu rata-rata pasien BPJS gitu. Nah pasien BPJS sendiri itu kan terbagi ya menjadi 2, ada yang BPJS-nya mandiri, ada yang BPJS-nya itu ditanggung oleh pemerintah daerah atau APBD gitu. Tapi, nah untuk pasien BPJS sendiri itu mempunyai hak, menurut saya mempunyai hak yang sama dengan pasien umum. Ingat ya, tenaga kesehatan yang lain, mereka juga punya andil loh. Mereka juga punya andil loh dalam hal pelayanan kesehatan dan dalam hal, pasti sudah tahu kan yang saya maksud kan, jasa pelayanan lah ya istilahnya ya. Mereka juga punya andil dalam hal itu gitu. Kalau kejadiannya kayak tadi meremehkan, itu jasa pelayanan kita juga turunnya sangat drastis kan begitu. Jadi mereka punya andil loh ya. Mohon diingat kepada semua tenaga kesehatan di seluruh Indonesia bahwa pasien BPJS, pasien umum itu punya hak yang sama dalam pelayanan kesehatannya, dalam pengobatannya mempunyai hak yang sama. Jadi kalau bisa jangan dibedakan karena mereka punya andil. Tahu kan apa yang saya maksud? Pasti semua tenaga kesehatan paham apa yang saya maksud barusan dengan kata tanda kutip andil gitu ya. Gitu. Itu aja sih cerita dari saya. Dan untuk tenaga kesehatan yang lain kayaknya nggak semua kayak gini gitu ya, nggak semuanya gitu. Salam sehat selalu buat tenaga kesehatan.